Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam Butiran Ilmu, sebuah program khusus yang akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Tadi acara sudah dibuka oleh Butiran Band, ada Trias, ada Adel, ada Vina di ujung sana. Nanti pasti menggambarkan tausiahnya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, Ustadz kita kali ini adalah Kiai Muhammad Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai tadi memang sengaja saya udah minta sama Trias bicaranya tuh mengenai ini ya, obat hati lagunya ya. Karena kita bicaranya mengenai penyakit hati Pak Kiai. Dari mulai iri, dengki, sombong, dendam. Tapi yang kita khususkan kali ini iri dengki dulu aja deh Pak Kiai. Ini katanya sih penyakitnya perempuan. Tapi kalau buat saya sih iri dengki bisa kena ke semua orang kali, nggak perlu perempuan laki ya Pak Kiai ya. Nah, dibedakannya gimana Pak, iri dan dengki ini sebetulnya Pak Kiai? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, iri dan dengki itu sebenarnya kata majemuk. Jadi iri dan dengki itu dua kata, tetapi pemaknaannya satu, tunggal. Seperti sapu tangan. Oh, jadi sebetulnya dia memang dua kata yang diartikannya dalam dua kata ini langsung satu makna begitu. Iya. Tapi kalau yang seperti dendam, sombong, ini kita masukkan ke dalam semuanya penyakit hati. Sebetulnya betul. Penyakit hati itu apa sih Pak Kiai? Kan bukan penyakit hati kalau dari bidang kedokteran kan beda ya Pak Kiai ya. Itu hepatitis tuh Pak Kiai, memang ada virusnya. Kalau yang ini kan beda dan katanya sih lebih sulit menyembuhkan penyakit hati yang model gini daripada yang hepatitis katanya. Iya. Penyakit hati itu sebenarnya cuma satu. Variannya itu kondisional jadinya. Iya. Dasarnya itu kira-kira begini. Ada satu hadis yang menggambarkan kepada kita. Saya ketika mendengar hadis itu juga terngiang-ngiang gitu. Karena kalimatnya tidak lazim. Atau bukan tidak lazim, lebih tepatnya kalimat itu cakep sekali. Nabi mengatakan gini, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku terkagum-kagum, kata Nabi. Nah, itu yang membuat saya itu jadi agak punya atensi. Rasulullah aja terkagum-kagum begitu ya. Aku terkagum-kagum bahwa urusan mukmin itu seluruhnya buat dia itu baik. Ya, iza asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fahuwa khairullah, dan itu baik buat dia. Artinya ada tambahan rezeki. Kemudian juga dia pandai berterima kasih kepada Tuhan. Wa iza asobathu darra sabar. Tapi kalau dia menimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kebalikannya dari nikmat, sabar, dia sabar. Fahuwa khairul lahu, itu pun terbaik buat dia. Sehingga ulama mengatakan, ya, amrul mu'min yaduru baina syukri was sabri. Urusan orang mukmin itu berkisar antara bersyukur dan sabar. Dua saja, dua medan, dua sisi. Di mana orang Islam itu pada posisi bersyukur atau posisi dia sabar itu dua-duanya baik buat dia. Jadi kalau orang mukmin itu nggak ada ruginya gitu Pak Kiai ya. Kalau dia minta dapat, dia bersyukur ya. Pasti dong kalau udah dapat senang. Kalau dia minta nggak dapat pun sabar aja. Barangkali yang diminta juga nggak terlalu bagus begitu ya Pak Kiai ya. Iya betul. Posisinya menyenangkan harusnya. Selalu menyenangkan, selalu menguntungkan. Iya. Nah, di antara dua manzilah ini, di antara manzilah syukur dengan manzilah sabar ini, ada makanul khali, ada tempat kosong yang memisah itu. Ketika dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, dia akan bagus. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dia sabar, itu bagus. Tapi kalau dia ke tengah, ke ruang kosong ini, nah itu dia. di situ baru timbul penyakit.
Semua tadi yang disebutkan, dari mulai iri, dengki, Nah, variannya seperti itu. sombong, kemudian barangkali ya dendam. Ya. Hmm. Ketika dia tidak bersyukur atau dia tidak sabar, Iya. keluar pasti dia dengki. Kalau orang sudah dengki, nanti berkepanjangan, semakin dipupuk, semakin berkembang, jadilah dendam, Iya. dan lain-lain sebagainya. Sumber pertamanya. Tapi ini pasti karena ada hasutan setan juga, ada ajakan sebetulnya. Bukannya sifat dasar kita gitu ya Pak Kiai? Dengki itu potensi dasar yang ada pada setiap makhluk. Bukan palnya pada manusia, tetapi seluruh makhluk Punya punya untuk potensi dengki. untuk itu. Tinggal dipupuk apa tidak, Dipupuk tidak atau tidak. berkembang apa tidak gitu Pak Betul. Kiai ya. Ya. Nah, kenapa ada orang yang berkembang, ada yang tidak? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Ya. Pak Kiai ya. Kenapa ada orang-orang yang berkembang? Terus kalau kita sudah merasa bahwa kita nih rasanya nih lumayan nih iri dengkinya kok gampang gitu ya, kepicunya gitu ya Pak Kiai. Kita harus bagaimana untuk mengobati si penyakit hati ini? Semua kita bahas di sini ya pemirsa ya, di Butiran Ilmu. Bicarakan mengenai penyakit hati, iri dan dengki. Susah kalau melihat orang lain senang dan senang kalau melihat orang lain susah. Kita akan tanyakan lebih jauh dengan Pak Ustadz kita kali ini, yaitu Pak Kiai Muhammad Haris. Pak Kiai, saya kan tadi mempertanyakan begini Pak Kiai. Tadi Pak Kiai mengatakan sebagai mukmin mestinya pilihan kita cuma dua jatuhnya, antara bersyukur atau nggak sabar. Tapi di tengah ini ada gapnya sebetulnya, kita bisa jatuh ke sana. Tambahannya adalah tadi ajakan dari setan juga. Nah, waktu kita jatuh ke sana, kenapa kita bisa jatuh di sana? Kenapa kita nggak ditarik gitu? Kenapa nggak bisa menarik di kiri atau di kanan, di mana antara sabar dan syukur? Saya juga menanyakan, kira-kira apakah baca Quran, disebutkan tadi obat-obat hati tadi bisa menyelesaikan penyakit hati kita? Baik pemirsa, hasad ini, dengki ini, dia punya potensi tumbuh pada semua lubuk hati manusia. Dan itu dari lantaran terlepasnya kesadaran manusia pada posisi dia bersyukur atau bersabar. Ketika dia terlepas saja, maka memungkinkan sekali untuk tumbuh seperti itu. Yeah. Seperti Mbak Lula sekarang, Yeah. kita tampil bersama di sini, menjadi sebuah parameter buat bagi orang yang menonton. Host akan mengatakan kenapa tidak saya ya yang mendampingi Ustadz Haris gitu. Oh, baik. Padahal kan pada kondisi yang semacam ini, apa yang memungkinkan untuk dibikin iri? Tapi sangat memungkinkan orang untuk masuk ke seperti itu. Bisa saja gitu dengan cara berpikir apapun gitu ya, diambil kemudian untuk modal jadi iri dan dengki gitu ya Pak. Iya, sangat memungkinkan sekali. Oleh karena itu, ketika ditanyakan apakah ada hal-hal tertentu, kiat-kiat tertentu ya yang jadi obat. Iya, Ya. supaya kita nggak gampang nih jatuhnya ke si Gampang penyakit mudah hati. itu, pertama memang adalah kesadaran bahwa Allah khalaqa kulla syai'in azwaj. Allah menciptakan setiap sesuatu itu berpasangan. Itu ya mesti dipasang. Kalau tadi dalam tomboa itu mengingat Tuhan, ya, ingat. Itu kan maknanya dia ingat. Apa sih yang mesti dia ingat? Allah ciptakan setiap sesuatu itu berpasangan. Mbak Lula disebut wanita karena ada laki-laki. Ya. Sekarang ini disebut siang karena ada malam. Itu konsekuensi logis yang nggak bisa kita menafikan. Ya. Ada kebahagiaan, ada kesengsaraan.
Ya. Nah, ketika dia memahami itu adalah bagian ketetapan Tuhan, dua model itu, dia tidak akan pernah iri. Ini sebenarnya dalam sekali ya Pak Kiai ya. Pak Kiai lagi mengajarkan kepada kita nih sebetulnya nih Trias nih, bahwa kalau kita nggak pernah susah, kita nggak tahu rasanya senang gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Yang satu itu ada karena ada yang lain. Kalau orang barangkali kalau orang kaya terus nggak kerasa. Kalau semua orang kaya juga dia nggak tahu rasanya kaya tuh gimana, karena semua orang juga punya gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Ini selalu ada dua karena dia saling menerangkan sebetulnya. Iya. Jadi tadi kita senang itu sama barangkali orang baru tahu, barangkali pemirsa ya, baru kerasa nikmatnya sehat kalau pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit, nggak tahu nikmatnya sehat. Tapi Pak Kiai kan kadang-kadang nih Pak Kiai ya, udah sering nih jatuh ke iri, jatuh ke dengki. Nariknya supaya kita lebih sadar bagaimana? Apa baca Quran bisa membantu? Apa zikir bisa membantu? Atau bagaimana Pak? Ya, pertama itu yang pertama dia zikir, ya. Dalam artian zikir di situ adalah mengingat kedudukan dia, keberadaan dia secara proporsional berdasar Mesti Al-Quran. tafakur nggak Pak Kiai? Oh, harus. Jadi walaupun zikir nih tetap aja mesti tafakur. Tadi kalimat ketika kita menjelaskan, kemudian direspon sama Mbak Lula itu. Mbak Lula itu melalui proses tafakur juga. Kalau baca Al-Quran bisa nggak sih Pak Kiai menyelamatkan kita supaya kita nggak kena penyakit hati? Bisa, ya. Karena memang kan Al-Quran itu salah satu syifa warahmah. Al-Quran itu obat hati. Iya. Dan Al-Quran itu adalah bentuk kasih Allah terhadap umat. Ya. Ketika dia berfungsi sebagai syifa, sebagai obat, karena memang yang paling titik penekanannya itu adalah syifaul qalbi, obat hati Al-Quran itu. Orang yang membaca Al-Quran tentunya bukan cuma sekedar membaca ya. Nah ini barangkali ya pemirsa ya, kita Ya. mesti garis bawah ini Pak Kiai. Kalau cuma baca kita tidak mengerti artinya bagaimana Pak Kiai? Dia tetap akan berpahala. Pasti ya. Dia tetap akan berpahala pemirsa, membaca Quran walaupun tidak mengerti maknanya, dia tetap akan berpahala. Iya. Tetapi ketika ingin didudukan dia menjadi syifa sebagai obat, Iya. ya. Begini, yang mesti dipahami dulu itu begini. Orang yang terkena penyakit dengki, dia tidak tahu kok kalau dia sedang berpenyakit. Iya, dia kan nggak sadar kan sebetulnya kan Pak. Iya. Jadi ini dulu kita pahami, orang yang terkena penyakit dengki sebenarnya dia tidak tahu kalau dia sedang kena penyakit. Itulah perbedaan disiplin keilmuan Mbak Lula. Iya. Ketika penyakit itu fisik, bukan cuma mampu dideteksi oleh dia, oleh orang lain, dan secara zahir kelihatan. Iya. Tetapi kalau penyakit hati, jangankan orang lain, Dia sendiri. si pasien sendiri dia nggak tahu kok kalau dia dirinya sedang sakit. Nah, Lalu ketika dia baca Al-Quran, pada sisi-sisi mana bacaan itu yang menjadi sebuah rahmat, baca sebagai sebuah syifa, obat, itu akan ada sentuhan rohania kepada si pembaca. Itu walaupun dia nggak ngerti nih Pak walaupun Kiai. tidak bisa mengerti, walaupun dia tidak paham. Subhanallah. Tuh kan ya. Itu mengapa jangan heran ada orang yang membaca Al-Quran itu bisa menangis. Padahal nggak ngerti. Padahal dia belum sampai pada pengertian yang dalam. Nah, pemirsa kita baru mengupas sedikit demi sedikit ya Pak, pemirsa ya. Salah satunya ada tadi baca Quran jadi pengobat ya penyakit hati ini. Tapi belum sampai sana sebenarnya pemirsa. Saya masih mau menggali lebih jauh. Tambahannya lagi adalah Pak Kiai, saya ingin tahu sebetulnya apa benar penyakit hati ini akan mengurangi pahala kita walaupun kita beribadah dengan sangat giat. Nanti ya pemirsa ya, sesaat lagi di Butiran Ilmu.
Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai penyakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Tadi saya berhenti waktu Pak Kiai menjelaskan ya Pak Kiai ya, bahwa sebetulnya waktu kita membaca Al-Quran, walaupun tidak mengerti artinya, begitu ada kata-kata tertentu orang yang punya penyakit hati ini akan tersentuh hatinya sebetulnya. Dia akan lebih baik atau ada sesuatu yang dia rasakan? Baik pemirsa yang budiman, Mbak Lula, Al-Quran itu ketika diucapkan sesungguhnya bukan cuma getar magnetik yang mampu diterima oleh telinga, tetapi sesungguhnya ada nur keluar dari orang yang mengucapkan ayat suci Al-Quran itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pada kalimat yang semacam itu bersamaan juga keluar nur. Sebagai pembeda ketika nanti ada orang mengatakan, ini ayat suci Al-Quran. Coba kau baca. Ini ceritanya gini. Abu Hurairah, sahabat Nabi itu, kedatangan seseorang yang menceritakan tentang penafsiran yang luar biasa. Terkagum-kagum. Cuma kok tidak keluar nur dari yang diucapkannya. Lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan gini, keluar kau. Keluar kau dari sini. Iblis laknatullah alaik. Apa yang menjadi pembeda ketika dia mengucapkan ayat Al-Quran, menjelaskan sebuah penafsiran, menjelaskan tentang hadis Nabi, yang benar dengan yang dusta itu apa bedanya? Yang asli itu keluar nur. Gitu. Al-Quran ketika dibaca, maka dia mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur, mengeluarkan aura, mengeluarkan cahaya. Ketika memang dia itu maziahnya sebagai obat, maka dia akan masuk menjadi obat. Ke dalam sisi-sisi di mana rongga itu memang bolong. Rongga itu berpenyakit. Ketika dia ada kehausan tentang mencari tentang makna tertentu secara teologi maupun dalam sisi-sisi kehidupan, ketika dia membacanya 30 juz, maka akan terjawab sebuah persoalan. Baik. Apa sih masalah dia itu? Baca saja terus. Iya. Jadi sebetulnya jelas ya Pak Kiai ya, tadi kalau walaupun cuma lagu tersebut pasti mengambil referensi yang benar. Bahwa membaca Al-Quran bisa menjadi obat dari penyakit hati ya. Dan ini bagusnya sih semua orang yang membaca Al-Quran akan terobati walaupun dia tidak merasa dia punya penyakit ya Pak Kiai. Sebetulnya juga si bacaan Al-Quran ini kalau diperdengarkan juga kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan di mana saraf otaknya kan belum, kan saraf otak tuh pelan-pelan ya berkembangnya ya Pak Kiai ya, 0 sampai 3 tahun. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Nah di situ larinya Pak Kiai. Karena si ayat-ayat Al-Quran walaupun anak ini belum mengerti, tentu neurotransmitternya bekerja dengan lebih baik. Terus kemudian saraf satu dengan sarafnya, sinapsnya juga terhubung dengan lebih baik. Barangkali ini juga buat ibu-ibu yang dalam keadaan hamil, barangkali ya anaknya masih kecil-kecil, ayat Al-Quran ini akan membantu kita. Walaupun tidak kita mengerti. Tapi kalau kita baca tafsirnya akan jauh lebih bagus dong Pak Kiai pastinya ya. Nah, kita pasti bicara mengenai kalau kita kemudian punya penyakit hati Pak Kiai, apakah amal ibadah kita jadi berkurang pahalanya? Saya menarik yang ujung sebelum ini, kita jadikan pertanyaan yang kedua. Siapa yang tidak kenal pemirsa? Ada konsep tentang bagaimana seorang ibu bisa mengupayakan kecerdasan seorang anak. Baby dance. Rusia mengembangkan tentang baby dance. Pemirsa, mungkin berpikir bagaimana bayi dansa. Orang makan saja, jalan saja belum bisa kok baby dance. Itu ternyata, pemirsa, itu program baby dance itu seperti ini. Bayinya itu dipegang, kemudian mamahnya itu bergoyang. Oh, kalau kita kemudian, sih diinang-inang gitu ya. Tapi harus ada yang diperdengarkan. Oh, harus ada. Harus ada yang diperdengarkan. Dan menurut kajian mereka, hanya satu, lagu klasik Mozart. Lagu klasik karya
Mozart ini ternyata mampu merangsang motorik. Betul. Membentuk sebuah kepekaan Merangsang secara saraf otak. emosi. Iya. Sehingga EQ itu bisa dibantu Iya. dengan mendengar. Baru musiknya Mozart. Kita belum Kenapa sampai tidak membaca Al-Quran? Betul Pak Kiai. Nah itu juga sudah ada yang meneliti. Ternyata Al-Quran itu akan jauh lebih tinggi. Penyakit hati orang dewasa saja bisa diselesaikan. Apalagi anak-anak yang baru tumbuh. Kemudian kita juga pernah mendengar bahwa air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, molekulnya pun berubah Pak Kiai. Yang tadi molekulnya bentuknya tidak terlalu baik, jadi baik sekali. Barangkali sering lihat, barangkali ya Trias, ya Adel ya. Orang diberi air yang sudah dibaca Al-Quran gitu ya. Ayat-ayat suci. Tapi memang benar, kalau kita lihat lebih jauh juga molekulnya memang jauh lebih bagus. Kristalnya itu akan berbeda. Nah Pak Kiai, ini bicara mengenai hal yang tadi. Sebelum kita bicara mengenai ketenangan nanti yang kita dapatkan. Waktu kita bisa menghindari penyakit hati ya Pak Kiai ya. Tapi amal ibadah kita berkurang nggak Pak Kiai nilainya? Hilang, bukan berkurang. Hilang Pak Kiai. Hilang. Orang yang punya dengki dalam hati, kemudian dia tanpa sadar sebenarnya dia memupuk, bahkan mengembangkan sehingga menjadi besar dalam tubuh yang dia tidak ketahui. Kalau saja dia melakukan sebuah kebaikan, apalagi yang tidak baik. Iya. Kalau saja dia melakukan sebuah kebaikan, akan menjadi hilang pahalanya. Lantaran apa saja yang dia lakukan, karena akan menjadi ukurannya untuk orang lain. Kapan kemudian dianggap sudah ada iri dengki? Pada saat dia tidak sadar ya, bahwa sesungguhnya dia sudah mengukur dengan orang lain. Nah, ini kita perlu penjelasan lebih jauh nih Pak Kiai ya. Pemirsa, saya ingin tahu lebih jauh sebetulnya kapan sih kita dianggap sudah melakukan, sudah iri, sudah dengki sama seseorang. Apakah perasaan dalam hati itu sudah diukur sebetulnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk katanya ada beberapa macam iri dan dengki. Sesaat lagi di Butiran Ilmu. Penyakit hati, iri dan dengki. Tadi saya berhenti waktu saya masih berusaha menggali lebih jauh dari Pak Kiai. Pak Kiai Haris, begini Pak Kiai. Tadi kan Pak Kiai mengatakan iri dengkinya itu kalau sudah ada baru dalam hati namanya baru niat gitu ya, baru indikasi. Kapan dihitung sebagai iri dengki yang kemudian menghilangkan pahala amal ibadah kita? Pada saat ketika apa yang ada di tangan orang lain, dia berharap supaya pindah ke tangannya. Kan cuma dalam hati harapannya. Kalau mencuri, iya, kan sama kan? Ingin mengambil punya orang, supaya diambil, iya, mencuri. Kalau iri hati itu, dia tidak melakukan apa-apa kok. Cuma iri hatinya, aja. Kenapa nggak saya yang mendapatkan? Kenapa orang ini? Kan saya lebih pintar, kan saya lebih cantik. Susah dong ya Pak Kiai, kita banyak irinya juga dong kalau begitu Pak Kiai ya. Maksudnya saya. Oh iya ya, kan kadang-kadang gitu Pak Kiai, kok dia sih bukan saya, gitu kan Pak Kiai. Itu udah kena ya Pak Kiai ya? Nah, kalau kita mencuri, Pak Kiai? Kalau kita mencuri, iya, ada barang orang lain. Kalau mencuri kan jelas, kita sudah ambil, ya kan? Nah, ada barang orang yang kita ambil. Tapi ketika kita kembalikan, masalah itu sudah selesai. Iya. Kalau yang Tapi iri, kalau orang yang punya sifat dengki, nah gimana tuh? tidak ada orang yang dirugikan, yang rugi dia sendiri. Iya. Yang rugi dia sendiri, dan yang jadi masalah dia nggak bisa menyembuhkan karena dia tidak tahu ketika dia tidak mampu mendeteksi bahwa sudah ada di dalam tubuhnya. Kalau kita sadar terus kita istighfar, boleh nggak pakai? Ya memang itu istighfar, tetapi dia langsung membunuhnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya pingin
mengukur baju di badan orang lain. Kenapa badanku diukur dengan baju orang lain? Mengukur baju dengan badan orang lain itu dengki. Tapi kalau misalkan jadi motivasi nggak masalah kan Pak Kiai? Oh, kalau dia sebuah motivasi, Iya. nggak ada masalah. Mengejar seperti orang itu misalkan. Kan kalau di sini sekarang kan banyak kan idolanya di TV, orangnya hebat, misalkan pendidikannya bagus, pekerjaannya juga sukses. Nah, mengejar seperti itu kan jadi membandingkan juga pasti. Boleh. Karena ada yang disuruh hasud. Apa La tuh? hasada illa fi salatin. Apa tuh Pak? Nggak boleh hasud pemirsa kecuali dengan 3 hal. Nah, Disuruh hasud malah. apa tuh Pak Kiai? Ya, rajulun atahullahu malan. Seorang yang diberikan rezeki Iya. banyak berlimpah, kemudian dia mengamalkan harta yang diberikannya itu. Kita harus dengki seperti dia. Kita pengennya beramal ibadah seperti dia mestinya. Seperti dia. Ya. Walaupun kita nggak punya. Ya, walaupun kita tidak sebanyak yang dimilikinya. Yang kedua, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberikan Al-Qur'an. Maksudnya yang baca Al-Quran. Menghafal Al-Qur'an, bisa menghafal Itu boleh ya, Al-Qur'an. kita iri sama Iri. Oh. Kenapa orang ini hafal saya? Kok nggak bisa? Ya Allah, gitu. Dengki. Iri yang semacam ini disuruh. Satu lagi Pak Ustadz. Ilmu. Orang yang diberikan ilmu. Ini ilmunya hanya ilmu agama atau ilmu yang lain juga Ilmu termasuk? secara keseluruhan. Ilmu itu tidak ada. Tidak di-split, dibedakan mana ilmu dunia, mana ilmu akhirat. Dalam Al-Quran itu, ilmu itu cuma dilihat ilmu yang manfaat dan ilmu yang mudarat. Dan satu lagi barangkali ibu-ibu di rumah yang menyaksikan acara ini, ilmu itu tidak terbatas cuma di sekolahan. Ibu-ibu yang pandai masak, itu ilmu pandai masaknya juga termasuk. Subhanallah. Berapa banyak seorang suami yang menjadi bersyukur Iya. ketika Iya. diramu, disajikan sesuatu yang nikmat. Jadi iri itu satu perbuatan buruk, penyakit yang bisa merusak amal. Di sisi lain, dia menjadi sesuatu yang diminta karena itu menjadi pemicu. Namanya al-ba'is, yang mendorong, yang menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan. Jadi motivasi nih jatuhnya ya. Ya, jadi pada sisi tertentu, Aha. dia itu jadi penyakit ketika tidak bisa di-manage-nya secara baik. Iya. Tetapi ketika dia di-manage-nya secara baik, dia menjadi sebuah kekuatan. Dorongan Jadi kita. ba'is, jadi motivator. Kalau dia bisa, saya pasti bisa lebih bagus. Saya sadar betul. Itu kan lahir dari sebuah iri. Walaupun ini irinya nggak berhubungan sama yang 3 tadi nggak apa-apa. Ya. Tetap ya Pak Kiai ya. Secara substansi maknanya sama. Kita menginginkan sesuatu, nikmatnya orang, anggaplah kenikmatan. Kita tidak ingin memiliki yang punya dia, bukan. Tapi motivasi supaya kita mengejarnya lebih baik. Itu malah diminta. Baik Pak Kiai. Nah Pak Kiai kalau bicara mengenai dengki ini, iri dengki. Tadi kan bahwa rasa itu aja sudah masuk ke dalam iri dengki kan. Nah kan kita kadang-kadang tidak tahu nih Pak. Kemudian sadarnya belakangan. Terus apa yang harus dikerjakan Pak? Kalau misalnya sudah sekian lama baru kita sadar, oh itu berarti bagian dari dengki saya. Dia setiap hari harus melakukan muhasabah. Evaluasi itu seperti ini. Yang sederhana saja ya. Ketika pemirsa lihat tayangan sekarang ini, Iya. Butiran Ilmu, Iya. saya dengan Dr. Lula, ya. Ketika pemirsa mengatakan dalam hati, kenapa tidak saya ya yang jadi host? Itu sebenarnya pada saat itu ada potensi negatif. Tetapi pada saat yang bersamaan orang yang di sebelah mengatakan, oh Mbak Lula ini tampil bagus ya. Mungkin kalau aku tampil, aku bisa lebih bagus. Tanpa berharap untuk tidak duduk di kursinya Mbak Lula, dua orang itu tidak sama. Oh jelas ya kalau dibuat seperti itu perbandingan. Nah, maka pada situasi dan kondisi apapun juga lakukan dengan parameter yang semacam ini. Dia tahu, oh saya sudah berpenyakit, wah berarti sudah kronis, dia sudah tahu kok. Jadi kalau yang satu lagi tadi, karena dia tidak menempatkan ingin mengambil, lain lagi ceritanya gitu ya Pak Kiai ya.
Ini agak membingungkan tapi pelan-pelan lebih jelas Pelan-pelan jadinya ya. memang, harus Jadi perlahan. yang pertama tadi penyakit ya. Tapi yang kedua bukan ya Pak Kiai? Potensi bagus. Jadi dia buat motivasi untuk mengejar. Iya. Nah, Pak Kiai tapi belum menjawab. Kalau kita sudah sadarnya belakangan, kan kalau kita sadar saat itu kita istighfar. Kalau kita sadarnya belakangan gimana Pak Kiai? Apa kita mesti minta maaf sama orang yang sempat kita iri atau dengki tadi? Nggak perlu minta maaf karena tidak ada yang terlukai. Kalau sama Allah? Maka dia cukup bertaubat, dia cukup beristighfar kepada Allah. Nah. Kalau kepada makhluk tidak ada yang terlukai dengan hasud. Kecuali kemudian barangkali pemirsa waktu iri terus keluar juga kata-kata makian barangkali ya. Maka dia konteksnya bukan iri lagi, dia Tambah. udah namimah, mungkin sudah ghibah namanya. Oh, jadi Karena panjang sudah ada ya. refleksi lagi. Nah, itu barangkali mesti minta maaf kalau namimah sama ghibah. Betul. Baik, Pak Kiai. Kita break Tipis. sebentar ya. Tipis tapi memang agak repot nih sebetulnya. Pemirsa, kita masih akan membahas mengenai ide dan lagi saat lagi di Butiran Ilmu.